Gaya bebas. Extend archery club. Sopo. Ingat anda. Ingat satu. Esa Raden. Ya. Podium Potana. Gaya. Oke, gaya bebas. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, teman-teman Sepo lagi ngumpul di halte Mujahidin, yaitu tepatnya jalan Ahmad Yani. Oke guys, kita langsung samperin teman-teman Sepo yang lagi ngumpul di sana. Oke guys, nah ini dia teman-teman Sepo lagi ngumpul di halte Mujahidin. Nah ini ada berapa sepeda kuno Sepo yang lagi diparkir atau disusun di depan halte Mujahidin. Ini dia. Situ ada ini Pak Mustafa, Pak Mus juga hadir, dan juga itu ada Bang Jayus. Yuk kita tanya, Sepo hari ini akan quest kemana? Okay. Bang Jayus, Sepo hari ini akan quest kemana Bang? Untuk hari ini Sepo kebetulan ada undangan dari Kodim, jadi kita akan menghadiri undangan tersebut. Namun sebelum menghadiri ke tempat undangan tersebut, kita akan menunggu teman-teman yang lain untuk sama-sama hadir ke tempat acara. Udah ada berapa anggota nih Bang? Kalau yang sekarang kurang lebih ada 20-an. Alhamdulillah. Siap gue semua tuh Bang? Ya, karena masing-masing udah bawa sepedanya, jadi udah pasti siap. Yel-yel Sepo seperti apa Bang? Ya, Sepo. Ya, Bang. Ingat Ronte. Ingat Sepo. Ingat Ronte. Ingat Sepo. Oke Bang, terima kasih. Nah sekarang ini anggota Sepo sudah ingin bersiap-siap sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Teman-teman Sepo juga sambil berbincang-bincang, bercandaria bersama Sepo. Alhamdulillah mereka tetap solid untuk mempertahankan dan terus membangun Sepo agar lebih baik dan lebih kompak ke depannya. Oke guys, kita lanjut ke sana. Nah ini dia adalah Bang siapa namanya Bang? Bang Tampoy. Ini Bang Tampoy ini bergabung pada tahun berapa Bang? Tahun 9 berapa kan? Oke. Oke, kita tanya-tanya lagi yang lainnya. Nah, ini di sini ada Bu Ali, Pak Bari, dan juga ada Pak Badi. Nah, ini Bang, siapa namanya Bang? Sultan. Siapa? Sultan. Dan juga ada nah, ini Ibu siapa namanya Bu? Bu Debari. Tahun berapa sih Bu bergabung di Sepo Bu? Ingat nggak? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Berarti tahun ketiga 2011. 2010 saya. 2010 ya? Iya. 2010. Dan ini juga ini juga ada Pak Bari. Pak Bari, hari ini Sepo akan gue kemana nih Pak? Rencana keliling-keliling dulu, kemudian menghadiri undangan dari Kodim dalam rangka pemahaman masalah kebangsaan. Oh gitu. Sepo ini lahir tahun berapa sih Pak? Sepo lahir 2008, jadi sekarang usia sudah hampir 15 tahun. Nanti Januari 2023 usia 15 tahun. 15. Alhamdulillah sebagai komunitas mampu bertahan 15 tahun luar biasa. Bapak bergabung tahun berapa Pak? Dari awal. Dari awal. Dari belum terbentuk Sepo. 2008. 2008. Iya. 2008. Oke Pak, terima kasih. Siap. Ya. Nah ini pasangan terasi. Nah ini Wak Ali nih, Wak Ali sama Bu Betty. Ini kembang Sepo ini. Wak Ali tinggal di mana? 28 Oktober. Gue juga ke Kota Pontianak. Iya. Bu Betty kan kayaknya kembang Sepo ini. Bu Betty, apa sih yang bikin menarik di Sepo ini? Macam-macam passion lah. Iya. Keras bergabung dengan Bapak Sepo. Iya. Yang sukanya siapa sih di Sepo nih Bu? Banyak teman-teman yang disukai. Nah, sangat gembira kalau hari Minggu berkumpul. Oke Bu, terima kasih Bu. Nah, kita juga ada di sana
Nih bujang kita nih. Nah ini bujang kita tanya-tanya lo nih gitu nih. Ini bujang. Nah ini Bang Syahril. Telajak bujang. Bang Syahril. Tahun berapa sih bergabung Bang? 2014. 2014. Nah 2014 itu masih mungil-mungilnya nih Bang, abang nih. Apa sih yang bikin menarik di Sepo ini? Banyak lah. Sedangkan di Sepo ini mana sepedanya jadul, orangnya banyak tua-tua, tapi Bang Syahril sebagai pemuda ikut bergabung di Sepo. Apa sih yang bikin menarik, yang paling menarik gitu? Karena sepedanya tuh macam-macam model antik. Pada zaman dulu kok sepedanya bisa kayak gini, aneh saya bilang. Jadi saya ikut. Oke. Jadi tetap yel-yel Sepo seperti apa Bang? Ingat onte, ingat Sepo. Ingat onte, ingat Sepo. Oi, oi, oi. Mantap. Oke, kita lanjut ke nih Pak Tukijem. Nah, ini juga anggota Sepo lama ini. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebagai namanya siapa Pak? Pak Tukijan. Pak Tukijan. Pak Tukijan bergabung di Sepo tahun berapa Pak? Tahun 2008 salah pertama kali itu. Pertama kali. Itu anggotanya ada berapa orang itu tuh Pak? Waktu itu Di zaman itu? 19. 19. 19 kota salah 4 saya itu. Oh, tapi sekarang ini anggota Sepo semuanya ada sekitaran hampir 100-an lebih gitu ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, yang bikin berkesan di yang Bapak apa namanya yang bikin kesan Sepo itu unik apa itu Pak? Kalau menurut saya dari kendaraannya udah unik. Iya. Ya. Kemudian sistem komunikasinya juga unik. Iya. Yang paling penting sistem silaturahminya, keluarganya. Oke. Coba Pak, yel-yel Sepo seperti apa Pak? Ya. Yel-yel Seponya. Ingat konten, ingat semua. Mantap. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, ini musik udah dijalanin. Nah, sekarang ini anggota Sepo mulai jalan. Mulai bergerak untuk menuju ke Kodam. Ini keliling dulu ke Bang? Ya keliling sebentar dulu, langsung finishnya di Kodam. Oke, ini semuanya nih. Nih. Ingat konten, ingat Sepo. Mantap. Ini juga lagi ada Pak Rosad. Semangat Pak Rosad. Mantap. Ya, oke Pak. Tuh. Nah, ini juga ada Pak Dadang, ada Pak Baril, Pak Wali. Nah, ini ada katanya bujang telajak. Ada. Nah, ini juga ada Pak Baris, siap juga ngontel. Dan juga ini Bang Sultan, siap ngontel juga. Ini Pak Bari, oh Ibu Bari, oh Pak Tukijan tahun 2008. Nah, ini Pak Heru, lumayan. Bang Tampoy, oke, makasih. Oke guys, kita lanjut ngikutin Sepo. Oke guys, hari ini Sepo goes bersama menuju Kodim Kota Pontianak. Nah, sambil nunggu waktu undangan 8:30, Sepo goes bersama untuk mengisi waktu. Nah, ini dia. Inilah kebersamaan Sepo selama Sepo berusia 14 tahun yang didirikan lahir pada tahun 2008. Informasi. Nah, sekarang ini setiap minggu itu Sepo terus goes, ngingkol bareng-bareng dan silaturahmi, bincang-bincang sama teman-teman. Bercanda gurau, tukar pendapat, sharing dan sebagainya. Nah, sekarang ini Sepo juga ada berapa anggota juga ikut goes. Tidak luput juga ini ada ikut juga. Nah, ini beliau bilang bujang telajak. Nah, ini dia nih bujang telajak. Ya, bujang Bang Syahril. Nah, tuh. Ini juga ada Pak Rosad. Nah, Pak Rosad juga ini hadir juga. Pak Rosad, boleh nanya-nanya. Tahun berapa Pak Rosad bergabung di Sepo? Tahun ulang tahun yang kedua. Ya, berarti tahun ulang tahun yang kedua 2009. 2009. Nah, yang bikin menarik Sepo itu apa sih Pak Rosad? Kok sampai bertahan sampai 14 tahun ini? Karena banyak kumpul kawan-kawan. Alhamdulillah. Banyak kawan-kawan. Oh, Masukan dari kawan-kawan. Oke, makasih Pak Rosad. Nah, di sini juga ada Pak Bintoro.
Beliau adalah salah satu sesepuh Sepo juga. Dari tahun pertama dilahirkan Sepo juga beliau udah hadir. Itu tahun 2008. Nah, yuk kita tanya-tanya kepada Pak Bintoro. Nah, sekarang ini Sepo lagi antri di lampu merah. Ini beliau semuanya. Oke. Lanjut. Sepo terus goes tiap hari Minggu, Sepo terus goes. Di sana ada juga Pak Bintoro. Wow, mantap Pak Tugijan. Di sini juga Bang Dadang. Wah, luar biasa. Terus goes bersama teman-teman Sepo. Nah. Dalam ruangan Kodim 1207 Pontianak. Sepo lagi nikmati sarapan kue yang disediakan oleh Bapak Kodim. Ini dia nih, orang ganteng kita. Baru hadir. Dan ini juga sebelah saya Pak Tugijan. Nah, di sana ada juga Pak Bintoro beserta Ketua kita Bang Yayus. Oke, terima kasih. Bagaimana kita mengharmonisasikan berbagai kelompok di Pontianak ini kan, kalau boleh saya bilang etnis, ya kan, komunitas kan susah, banyak sekali. Kita menyumbangkan tenaga kita, menyumbangkan pikiran kita lewat komunitas kita, nggak ada masalah. Kita bangun masyarakat, kita ajak mereka, kemudian kita kita rangkul mereka. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan manfaat kepada pembangunan khususnya Kota Pontianak. Jadi kalau kita lihat sekarang permasalahan kita di Pontianak ini sebenarnya yang paling ringan saja. Bagaimana Hormat Bapak Kasdim 1207 Pontianak, terhormat undangan juga dari komunitas Panah, dari komunitas PSHT, Setiati ya, terkenal sekali. Oke, baik,
tadi mungkin sudah disampaikan dengan Bapak Supriyo. Jadi mungkin masing-masing kita berikan semacam perkenalan lah. Jadi baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jayus Abisono, kebetulan saya ketua di Sepo Sepeda Onte Kalimantan Barat. Nah, jadi mungkin saya berbicara sedikit tentang Sepo dari awal berdiri sampai yang sekarang ini, alhamdulillah kami menuju ke tahun yang 15. Jadi pertama sekali Sepo itu sebenarnya berdiri di tahun 2008. Itu persisnya 12 Januari 2008 kami memproklamirkan untuk tahun kelahiran Sepo. Jadi awal kenapa sampai membentuk ini sebenarnya secara tidak kebetulan, Pak. Jadi kebetulan saya di gang sederhana, tinggalnya di Paris, itu ada tetangga saya. Tetangga saya itu waktu itu dengan bangganya itu datang ke saya menunjukkan hotel. Ya, seperti itu. Jadi menunjukkannya, datang ini saya dapat nih sepeda yang bagus ini. Nah, dari situ saya berpikir, oh ini sepertinya boleh kalau untuk dibuat koleksi, karena dalam tanda petik kalau masih bisa, tapi kalau motor antik saya pun sendiri mungkin belum mampu seperti itu. Maka dari itu saya berinisiatif untuk coba mengumpulkan atau membentuk sebuah komunitas. Nah, mulailah dari situ saya berpikir kira-kira ini kebetulan saya termasuk yang mendirikan, jadi saya bicara sedikit tentang sejarah kurang lebih seperti itu. Jadi saya berpikir kira-kira apa nama komunitas yang akan saya bentuk ini, khususnya di sepeda tua ini. Maka saya dapat kata Sepo. Kenapa Sepo? Pertama, Sepo itu adalah bahasa lokal di Pontianak. Jadi kalau mungkin yang belum tahu, Sepo itu kalau di bahasa Jawanya itu deso atau kampungan seperti itu. Itu dia. Norak bisa seperti itu, kampungan persis seperti itu. Jadi Jadi dari kalimat atau kata yang memang biasa dipakai di daerah kita, khususnya Kota Pontianak, itulah kami mengambil Sepo biar lebih identik. Nah, setelah dapat kata itu saya langsung mencoba mengartikannya. Jadi kalau itu diartikan kepanjangannya Sepo, sepnya itu adalah sepeda, o-nya itu adalah onte, karena di bahasa Kota Pontianak bukan ontel, Pak, ya, tadi seperti Bapak bilang. Jadi kalau menyebut ontel sini onte. Onte itu mungkin dari bentuk sepeda yang seperti onte, makanya sebutnya sepeda onte. Walaupun di beberapa daerah kayak Jawa ada sepeda kebo, sepeda di Jawa itu ontel, onta, sepeda onta. Ya, kalau bahasa ya. Karena kalau di sini A-nya jadi E. Nyebutnya juga bukan E, kalau Jakarta kite, kalau di sini kite. Jadi makanya nyebutnya onte, bukan konte. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sepoknya tadi, stopnya Sepo, pokoknya onte, itu Kalimantan Barat. Jadi singkatnya Sepo. Nah itu. Kenapa hanya memakai Kalimantan Barat? Karena awal kami mencoba membuat itu juga berpikiran bagaimana komunitas ini minimal di Kalimantan Barat itu ada perwakilan. Makanya namanya Kalimantan Barat. Nah seperti itu, karena ketika di beberapa daerah khususnya Kalimantan Barat itu ada perwakilan, nah suatu saat kan mungkin ada acara ulang tahun Sepo atau apa, kita kumpul itu kalau ramai itu kan luar biasa seperti itu. Berarti untuk aktivitasnya tidak rutin, Pak? Kalau untuk aktivitas kita yang pasti itu setiap hari Minggu, Pak. Setiap hari Minggu kita paling awal sekali itu kita termasuk yang istilahnya termasuk yang di Car Free Day ya, Pak. Di Car Free Day kami termasuk yang mempelopori adanya Car Free Day waktu itu. Nah di situ kami setiap minggunya kita ngumpul di halte Mujahidin seperti itu. Nah di situ dan ya untuk kegiatan funback juga, untuk kegiatan bersepeda lah kami seperti itu. Tapi yang pasti kami membentuk ini adalah untuk melestarikan sepeda tua, juga yang pasti mencari kesehatan ya, dapat sehatnya, juga silaturahmi. Begitu datang kita bisa ngobrol, ketawa, aktivis seperti yang Basar juga bilang. Terus yang pasti banyak saudara, silaturahmi itu yang pasti, dan menghilangkan stres lah dari mungkin keseharian seperti itu. Kalau di Sepo sampai dengan sekarang ini itu kita ada program juga, program kurang lebih setiap tahunan. Jadi ada kegiatan yang pasti itu
acara ulang tahun itu di 12 Januari. 12 Januari itu rutin kita mengadakan ulang tahun dan alhamdulillah sampai dengan 15 tahun kami masih eksis dan bertahan karena memang untuk bertahan seperti itu memang membutuhkan proses dan memang tidak mudah ya. Jadi boleh dikatakan komunitas jenis banyak yang tidur seperti itu. Jadi untuk kira-kira sampai saat ini Pak, untuk keanggotaan itu sendiri kira-kira berapa orang Pak? Kalau keanggotaan itu dari pertama dibentuk itu kami belasan, setelah mulai berjalan 1 tahun 2 tahun itu kita bisa sampai ratusan, 200-an ada lebih. Itu kalau yang terdata. Cuman kalau yang aktif itu kurang lebih ketika kita mengadakan kegiatan ulang tahun sekitar 70-an. Itu yang memang bisa sampai kita panggil lah, setelah kita kerahkan keluar seperti itu. Karena kami di Sepo tidak ada istilahnya unsur paksaan ke peserta. Jadi kita tidak wajib hari Minggu itu harus turun, tapi kita memang persilakan buat anggota yang bisa atau punya waktu silakan turun seperti itu. Jadi memang benar-benar nggak ada paksaan dan mungkin itu salah satu cara yang sampai dengan akhir ini kita bisa bertahan. Mungkin saya kira itu salah satu poinnya seperti itu. Yang lain-lain sampaikan pesan dan kesannya. Mungkin ini aja beberapa kegiatan yang pernah kami ikutkan. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih yang 15 tahun kita juga sempat mengikuti beberapa kegiatan. Yang paling jauh kami itu mengikuti kegiatan sampai ke Bali. Bukan, masih ada lagi di luar negeri kita. Sampai di Malaysia sama Brunei. Brunei. Itu perjalanannya kurang lebih 20 hari. Cuman memang posisinya kita tidak mengengkol full. Jadi satu harinya itu kurang lebih 75 kilo kita ngengkol. Kita ada kegiatan waktu itu di tahun 2019 itu namanya Jumkayo. Jadi ada kerjasama dari Dinas Kesehatan Malaysia dengan Indonesia. Nah itu kegiatannya dimulai dari Sempurna, ujung Pulau Kalimantan. Kalau lihat peta itu dari ujung Kalimantan turun masuk ke Brunei sampailah ke Kuching seperti itu, baru sampai ke sini. Ya itu seperti itu. Terus yang kedua yang terjauh itu adalah di Bali. Di Bali itu kegiatannya adalah kegiatan internasional, ya semacam jambore yang mengadakan IPCA, International Veteran Cycling ya Association. Itu kami alhamdulillah mengikuti sampai 24 orang atau 2 tim dan alhamdulillah kami swadaya sendiri seperti itu. Walaupun mungkin ketika kegiatan kita juga mencari sponsor seperti itu, dan alhamdulillah ya di sana juga supportnya bagus karena kami juga ke sana dengan memakai khas Teluk Belanga. Di sana itu semacam karnaval sepeda yang pasti. Dan sepeda kami buat ada satu itu berbentuk lancang kuning. Jadi itu kami memang buat dari sini, kita buat dirakit di sana kita pasang seperti itu. Itu yang terjauh. Kalau yang di seputaran Kalimantan Barat paling jauhnya di Sintang, setelah itu Ketapang, terus Singkawang, Mempawah, nah, itulah. Hampir merata lah Pak ya. Ya, sudah ada beberapa yang bisa kita datang. Ya, lumayan. Oh iya Pak, mungkin satu lagi sedikit sebelum ini panjangan pula ya nanti. Saya sendiri jadi ngomong. Di tahun 2014 kemarin, kita ulang tahun yang ke-14, maksudnya tahun kemarin itu kami mempunyai tagline kegiatan itu adalah Sepo apa ya kemarin melibatkan saya. Jadi kami di tahun 2014 alhamdulillah kami telah membuka cabang itu ada di Singkawang dan Ketapang. Jadi ada Sepo Ketapang sama Sepo Singkawang. Jadi selama 14 tahun lah kami baru bisa ada perwakilan seperti itu, walaupun ya baru itu memang proses. Tapi alhamdulillah paling nggak kami sudah berjalan ke arah ke sana. Seperti itu aja mungkin. Ya terima kasih Pak Ketua Sepo. Ingat nonton. Ingat nonton. Ingat Sepo. Ingat nonton. Ingat Sepo. Ingat nonton. Ingat Sepo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang setelah kita mengadakan kejuaraan, terus kita seleksi ada satu yang masuk di PON. Terima kasih pada Pak Ketua. Kemudian untuk kejurnas kemarin kita ngirimkan 6 atlet untuk kejurnas di Palangkaraya. Mudah-mudahan tahun depan kita ada prapon lagi untuk Aceh dan Medan. Mudah-mudahan dari tim siap, mudah-mudahan bisa tembus 3 atau 4 atlet yang bisa masuk ke Medan.
Adapun untuk kegiatan kami latihan setiap hari Pak. Ini beratnya sekitar 48 lbs. Jadi kalau dikumpulkan itu sekitar 24. Selamat pagi Mas. Yang saya hormati Pak Asdim, yang saya hormati Pak Citer, saya hormati Kaud, Pak Citer dan saudara-saudara semuanya, undangan komunitas yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya, kebetulan saya adalah Suryanto, Ketua Persaudaraan Sejati Cabang Pontianak, dan kami alhamdulillah diundang hadir pada komunikasi sosial kreatif yang ketiga. Dan pertama tahun 2020, terus 2021 juga kami bisa mengadakan Guardian Cup juga disponsori oleh Kodim. Dan tahun ini kita bisa hadir dan insya Allah tahun depan juga bisa disponsori kembali. Untuk bisa menjalankan kegiatan yang lain. Bapak-bapak dan ibu semuanya, sebelumnya kami ingin menceritakan karena semua tadi sudah cerita sepuh lahirnya tahun berapa dan ori banyak Panahan ya. Kami Desa Trate itu berdiri tahun 1922 dan sekarang menginjak 1 abad, 100 tahun misalnya. Berjalan panjang tanggal 9 September kemarin, tepatnya adalah 9 September adalah 100 tahun Desa Trate. Dan kami di Pontianak, di cabang Pontianak itu berdiri tahun 1978. Dan sampai sekarang anggota kami khususnya di Pontianak itu sudah mencapai ya. Ini gerakan khas dari PSHT. Jadi kombinasi beberapa gerakan akan menghasilkan sebuah senam ataupun jurus.